Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami murid MA Al-Azhar Majalaya. Perkenalkan, nama saya Sandra Francisca. Saya Messi Maulani. Saya Nabila Britania Pitaloka. Dan saya Astia Aulia Putri. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebelumnya, apa sih itu iptek? Menurut Kompas.com, iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan iptek merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara dan turut berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan negara. Pengertian iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Iptek dikenal sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan sebuah global. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat iptek terhadap aspek politik. Kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik berbangsa Indonesia. Kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan adanya keterbukaan akan dapat mencegah praktik kolusi, korupsi, nepotisme, sehingga dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa. Lalu dengan adanya demokrasi akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan oleh pemerintah. Lalu, dengan adanya kebebasan, dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya sendiri dengan kreativitas dalam hal-hal positif. Lalu apalagi sih manfaat iptek terhadap aspek politik? Antara lain, mudah informasi kebijakan pemerintahan dapat diakses. Semakin berkembangnya transparansi pembuatan kebijakan, hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah semakin mudah. Apalagi di masa kampanye sekarang, iptek dapat memudahkan para calon-calon presiden, wakil presiden, atau partai-partai politik yang lainnya untuk berkomunikasi dengan halayak banyak atau dengan masyarakat melalui teknologi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa hal yang dikerjakan oleh para presiden, oleh para wakil presiden, sehingga mereka, para masyarakat dapat memilih calon presiden dan wakil presiden dengan baik. Kemajuan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi. Secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga teman-teman kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Misalnya teman-teman, kita bisa mencontoh semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita.
Sosial budaya menjadi salah satu bidang yang mendapat pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya ini menghasilkan dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang dihasilkan iptek dalam aspek sosial budaya antara lain kemudahan untuk mempelajari budaya asing. Budaya lokal bisa makin dikenal masyarakat luas, memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa asing, memperoleh informasi, mempermudah komunikasi, membantu sosialisasi pemenuhan hak asasi manusia, serta potensi daerah lebih meningkat karena berkembangnya media promosi. Sedangkan teman-teman, dalam dampak negatif yang dihasilkan iptek dalam aspek sosial budaya ini adalah terciptanya kesenjangan sosial, memunculkan sifat individualisme, lunturnya budaya asli Indonesia, muncul gaya hidup konsumtif di masyarakat, lunturnya nilai keagamaan di kehidupan bangsa Indonesia, serta meningkatkan ketergantungan pada handphone dan munculnya gaya hedonisme di dalam masyarakat. Pengaruh positif iptek di aspek ekonomi ada 6. Yang pertama yaitu makin meningkatnya investasi asing, penanaman modal asing di negara kita sendiri. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Jadi seperti itu, dadah. Pengaruh positif aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.